Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah malam ini bisa ketemu lagi dengan Bang Japra yang ditemani oleh Bang Nasir Mufid selaku Ketua Umum Betawi Poros Tengah, juga tokoh muda Betawi Bang Minan, yang insya Allah pada malam ini kita akan berbicara banyak soal masalah Betawi, Bang. Bagaimana Betawi ke depan, yang perlu abang-abang ketahui, juga para sahabat pemirsa semua, acara ini bisa terselenggara dengan baik karena didukung sepenuhnya oleh Senunas Kafe, pimpinan Bang Haji Ron, juga difasilitasi oleh Bang Haji Agus. Mudah-mudahan keberkahan senantiasa menaungi mereka. Amin. Amin. Oke Bang, kayaknya udah pada nggak sabar nih Bang. Kita mulai aja obrolan kita ya. Iya. Jadi belakangan ini Bang, itu saya cermati muncul istilah Betawi Poros Tengah, dan itu menimbulkan banyak pertanyaan juga dari kalangan-kalangan di bawah. Apa sih yang dimaksud dengan Betawi Poros Tengah itu? Nah, saya harap Bang Nasir selaku Ketua Umum Betawi Poros Tengah bisa menceritakan sedikit latar belakang Bang tentang Betawi Poros Tengah itu. Silakan Bang. Jadi yang dimaksud poros tengah itu kan suatu wadah yang memang saya sering jalan di mana-mana tempat ya. Itu orang-orang yang berada di ranah bawah itu sering mengeluh, menyampaikan berita, paling dia mampunya dia menyalahkan yang di atas. Sementara yang di atas juga saya juga sering ketemu juga, bagaimana yang di bawah susah diatur. Nah itu saya melihat celah itu. Jadi yang di atas sama yang di bawah ini nggak ketemu. Oleh karena itu saya yang berada di arus bawah ini, yang kehidupan hari-hari akan rumput, ya cobalah menghimpun ya dengan penamaan Betawi Poros Tengah. Nah, kira-kira begitu latar belakangnya. Luar biasa sekali. Walaupun simpel apa yang disampaikan oleh Bang Nasir, tapi kita bisa memetik banyak dari penjabaran tersebut. Karena kalau kita bicara Betawi, itu kan otomatis kita bicara penduduk inti kota Jakarta, Bang. Suku asli di kota Jakarta yang sekarang menjadi ibu kota kita. Kalau kita bicara poros itu kan sumbu, kan gitu. Jadi wadah yang amat kuat, gitu kan. Dan bicara tengah, itu posisi yang netral, Bang. Jadi kalau ada di atas, ada yang di bawah, kita di tengah. Iya. Ada yang di samping kiri, ada yang di samping kanan, kita di tengah. Ada yang di depan, ada yang di belakang, kita di tengah. Pada saat mereka tidak memiliki persamaan persepsi, maka poros tengah berusaha menyatukan mereka untuk memiliki persamaan persepsi. Luar biasa. Sebelum kita bertanya lebih jauh lagi, Bang, kira-kira apa nih komentar Abang selaku tokoh muda Betawi dengan adanya Betawi Poros Tengah, Bang? Ini menarik nih, Bang. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan salam takdim dulu dan selamat kepada Ketua Umum Poros Tengah, Bang Mufid. Tentunya ini adalah hasil karya beliau, ya, sepanjang beliau menjadi aktivis di Betawi. Dan juga saya sampaikan salam hormat kepada Yayasan Tunas Betawi, Mas Kafe, Pak. Yayasan Tunas Betawi, Bang Guru saya, Bang Haji Ron. Dan aja beliau bagian daripada yang menghidupkan suasana Betawi ini. Dan kembali saya sampaikan, Poros Tengah ini menjadi satu hal yang penting di situasi Betawi sekarang ini, di situasi Jakarta sekarang ini. Karena dari apa yang disampaikan tadi, ini merupakan himpunan dari pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, persoalan-persoalan yang Ketua Umum dapatkan dari perjalanan beliau di bawah, di atas, dan seterusnya. Tentunya kita berharap Poros Tengah ini menjadi satu samudra, ya, yang nantinya seluruh kali-kali sungai-sungai organisasi-organisasi yang ada ini, yang sekarang ya katakan berbeda hal, itu adalah bagian. Tapi nanti muaranya pasti akan Poros Tengah. Mudah-mudahan ya Ketua Umum ini diberikan sebuah tambahan ilmu, tambahan kesehatan, dan diberikan usia panjang sehingga pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan ini bisa sampai pada apa yang beliau cita-citakan dan beliau juga dapatkan dari seluruh yang selama ini menjadi persoalan kita bersama.
tentunya saya sangat mengapresiasi ya, sehingga ini kita harapkan menjadi sebuah embrio yang besar yang bisa kita jadikan sebagai rumah perjuangan kita. Amin. Betul-betul rumah perjuangan, bukan cuma rumah sekedar rumah-rumahan. Setelah ini besok selesai tinggal papan nama. Nah, disinilah kita berharap kita bisa menorehkan ya, peristiwa-peristiwa penting di dalam Poros Tengah ini, sehingga asma kita bisa kita jadikan sebagai prestasi yang bisa dikenang sepanjang hari. Saya rasa itu sementara ya, harapan dari saya, dan saya ucapkan saya selamat kepada pemudik untuk membawa kapal ini pada tempat yang sesuai dengan tujuan kita. Ya, hapusnya boleh lebih kecil lebih bagus. Jadi apa yang disampaikan oleh aktivis muda kita Bang Dinan jelas mencerminkan, karena apa yang diomongin itu kan juga kan berdasarkan pengalaman empiris dan empirical. Jadi kalau tadi abang ngomong jangan sampai nih Betawi Poros Tengah menjadi sebuah komunitas papan nama kan ya. Berarti kan diakui atau tidak dalam perjalanan itu mungkin abang menemukan banyak juga ormas-ormas Betawi papan nama bang ya. Nah, ini mungkin bahan introspeksi buat kita kaum Betawi bagaimana ke depan lebih memiliki sebuah tujuan yang jelas dalam setiap pergerakannya. Nah, kita kembali lagi ke Ketua Umum Betawi Poros Tengah yang punya slogan luar biasa ini, mengakomodir yang enggak terakomodir. Iya. Mungkin bisa dijelaskan dulu ini sedikit lah itu kan. Iya. Kenapa mengambil slogan yang luar biasa? Apa karena Bang Nasir biasa di luar itu kan nutur-nutur pendapat para ya kan para kaum Betawi yang termarginalkan kita atau gimana gitu? Coba silakan Bang. Jadi di dalam wisata pemikiran saya sering melihat ya seperti yang saya ucapkan di awal tadi, banyak itu keluhan-keluhan di anak bawah itu karena memang semata-mata tidak ada yang mengakomodir. Kemudian saya lomok-lomok atas juga saya periksa, oh iya ternyata ya lahirnya atau dibentuknya atau terbentuknya ormas-ormas dan partai-partai politik itu nuansa kerjanya membelah dan membagi. Maka Poros Tengah ini mempersatukan kembali. Mantap. Jadi kalau bicara Betawi Poros Tengah sudah jelas, mengakomodir yang tidak terakomodir juga sudah jelas. Ada istilah Bang, bahwasanya setiap gerakan itu kan harus mempunyai visi-visi dan program yang jelas. Karena tanpa kejelasan itu kita hanya buang-buang waktu semata. Betul. Dan ujung-ujungnya bisa yang tadi Abang sampaikan menjadi pelang nama kan gitu. Nah, untuk menghindari itu semua kan gitu kan. Juga dalam menginformasikan kepada masyarakat Betawi pada khususnya, masyarakat Jakarta pada umumnya, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bahwasanya kita di Betawi Poros Tengah siap bersinergi untuk bekerjasama membangun bangsa dan negara Bang ya, dalam menuju keadilan sosial yang benar-benar merata kan. Tentu ada Bang program-program khusus apa yang akan dijalankan oleh Betawi Poros Tengah dalam rangka mencapai apa yang menjadi cita-cita bersama teman-teman yang ada di Betawi Poros Tengah. Sejak kami canangkan lahirnya wadah Poros Tengah itu di luar dugaan. Ternyata pendukung-pendukungnya itu bermunculan ya di kiri kanan menyuarakan, ayo Bang, kami bantu Bang, saya bantu Bang, baik yang berupa itu ormas atau sanggar atau perguruan silat, juga yayasan-yayasan itu kami bantu Bang. Nah, ini kan suatu modal yang sangat di luar dugaan saya gitu. Nah, program yang akan kami lakukan lewat jalur-jalur itu bagaimana ini suara arus bawah ini harus sampai ke atas dan atas ini harus dengar apa suara dari arus bawah. Nah, dengan begitu kan mungkin ya pelan-pelan lah kita dandanin bareng-bareng supaya ketemu di mana bungselannya. Ya, kira-kira gitu. Jadi apa yang disampaikan sama Bang Nasir ya Bang Dinan ya, mungkin juga sebuah gambaran bahwasanya masyarakat di bawah, terutama saudara-saudara kita kaum Betawi, itu juga kan merasa jenuh atau apalah melihat kondisi tokoh-tokoh Betawi yang di atas kan gitu. Pada awalnya mereka mempercayai para tokoh-tokoh Betawi itu untuk menyuarakan aspirasi mereka kan gitu. Tapi setelah mereka di atas, kadang-kadang kan karena memang mereka punya posisi strategis di partai atau di ormas yang mereka
mereka tunduk dengan ketentuan yang ada itu, yang mengamanatkan mereka sebagai anggota dewan atau sebagai salah satu ormas. Nah, kalau Abang Minal sendiri nih selaku pemerhati juga, gitu, aktif juga, kayak bagaimana sih Abang melihat potret masyarakat Betawi saat ini, kan? Yang sebentar lagi kita akan memasuki kota Jakarta ke 494. Berarti 6 tahun lagi usia Betawi usia Jakarta 5 abad kan. Nah, kalau Betawi sebagai penduduk intinya itu kan banyak selalu enggak seluruhnya tapi selalu berbicara Betawi termarginalkan. Mungkin Abang punya potret yang lebih jelas, Bang, yang bisa sedikit mencerahkan saudara-saudara kita yang lain, Bang. Terima kasih. Jadi dari apa yang saya disampaikan oleh Pak Nasir, oleh Ketua Umum Poros Betawi, saya hanya ingin mengajarkan dan memberikan sebuah program. Kalau bicara budaya, YTK sudah adalah sebagai gaweannya. Bicara kegiatan-kegiatan yang lain sudah ada organisasi berkata. Tinggal Poros Tengah ini dengan hajat tunggalnya yang ingin mempersatukan seluruh Betawi sehingga betul-betul ini menjadi lautan. Harus ada gagasan yang nantinya setiap organisasi-organisasi yang ada dia sosialisasikan itu program-program tunggalnya dia. Karena program tunggal Poros Tengah saya berharap adalah gagasan yang tidak dimiliki oleh seluruh ormas-ormas yang ada. Apa? Gagasan yang dianggap berat, gagasan yang tidak menjadi bagian daripada inspirasi, tapi ini menjadi bahan dan menjadi persoalan kita yang paling utama saat ini. Yaitu yang seperti tadi saya sampaikan. Artinya persoalan kita ini adalah persoalan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat kepada kita Betawi. Nah, tunggu sebentar. Ini perlu kita garis bawahi ya, sahabat-sahabat ya. Luar biasa sekali ya. Ada tokoh muda Betawi yang terang-terangan jelas mengatakan bahwa kita kaum Betawi mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat. Tentu ada alasannya kan, Bang ya? Jelas. Nah, kira-kira alasannya apa, Bang? Biar masyarakat tahu kalau mereka termarginalkan itu karena apa? Gitu. Karena ketidakadilan kita buka. Kita sebagai negara hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 45, amandemen tahap 1, 2, 3, dan 4. Undang-Undang Dasar 45 itu secara tegas dan jelas memberikan sebuah ruang kepada setiap rakyat asli Indonesia, ya, diberikan ruang yang besar untuk mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengelola daerah di mana tempat dia dilahirkan, di mana hari-harinya ditanam, diberikan keleluasaan untuk mengelola. Apa itu? Undang-undang yang namanya Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah. Otonomi daerah. Per 1 Januari diberlakukan secara nasional undang-undang itu. 1 Januari 2001. Hasil amandemen tahap 1, 2, 3, dan 4. Inilah yang dikatakan era reformasi sebagai amanah yang harus dijalankan. Padahal terjadinya reformasi di tanah Betawi pusat. Ya. Karena ibu kota ada di sini. Ibu kota negara. Tapi cuma kita yang tidak mendapatkan hak itu. Padahal kita adalah suku yang sudah memberikan kontribusi besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu kota Betawi yang menyumbangkan. Pusat pemerintahan tanah Betawi juga ya, dijadikan sebagai pusat pembangunan nasional. Sehingga masyarakat Betawi termarginalisasi ke daerah-daerah. Ini sebuah pengorbanan yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sampai saat ini belum diapresiasi oleh pemerintah pusat. Bahkan hak konstitusi kita saja dari 34 provinsi cuma Jakarta yang undang-undangnya berbeda. Ini bagaimana bisa kita katakan adil? Bagaimana sila kelima Pancasila ini bisa kita dapatkan? Karena inilah yang menjadi akar persoalannya. Yang atas yang bawah sama. Karena apa? Berkutat saling menyalahkan. Karena apa? Benang merahnya itu tadi. Benang merahnya konstitusi kita berbeda dengan daerah-daerah lain. Coba kita ke Tangerang Selatan sebagai provinsi Banten. Wali kota dipilih langsung. Apa sih maksud tujuan daripada otonomi daerah ini? Ini adalah perjalanan tahap ketiga setelah Orba dan Orde Reformasi.
dengan harapan agar lebih cepat terciptanya cita-cita tujuan nasional bangsa Indonesia. Dan kita harusnya sudah menjadi masyarakat madani, masyarakat yang berdiri. Karena bicara otonomi daerah, Jakarta itu sebenarnya sudah bukan lagi yang namanya batu bara, minyak bumi, tapi sudah kantor duit. Nah, kembali kita kepada persoalan konstitusi. Memang kalau kita bicara konstitusi ya, sebelum kita melebar, saya jadi ada salah satu tokoh Betawi yang bicara Jakarta menjadi ibu kota negara malah mengalami sebuah kerugian. Karena dengan alasan menjadi ibu kota negara, tidak ada pemerintahan mandiri di dari luar, ya. Kalau sekarang Pemkot ya, sehingga tidak ada DPRD dari sana kan, gitu. Semuanya menginduk ke gubernur. Jadi yang namanya wali kota itu kan dipilih sama gubernur ya, seharusnya kan memilih warga. Ini kan pelanggaran. Ya. Pelanggaran Undang-Undang Dasar 45. Pelanggaran. Nah, kalau misalnya berbicara pelanggaran, itu kan tentu bisa digugat dong. Justru ini yang kita berharap, poros tengah lah yang bisa mencapai itu. Karena poros tengah ini kita berharap menjadi sebuah kapal perangnya, mesin perangnya, dan wadahnya ya Betawi dan muaranya seluruh orang-orang Betawi pada program itu. Artinya blueprint daripada seluruh kepentingan Betawi aja poros tengah kita berharap. Boleh apa sih? Jadi Bang Nasir, Iya. selaku Ketua Umum Betawi Poros Tengah, juga bersama teman-teman yang lain, ini mendapat PR besar gitu kan. Tapi ini PR besar ini bukan mengkhawatirkan kita, itu malah memberikan harapan kepada kita bahwasanya kita memiliki teman-teman di Betawi memiliki kemampuan untuk melakukan apa yang tadi Bang Imam katakan kan. Kita agak turun sedikit kan ya. Jadi memang kita kalau secara undang-undang otonomi daerah kita sudah diberikan kan gitu. Sekarang nggak usah jauh-jauh lah Bang. Ini yang di bawah jadi bahan omongan banyak juga. Terutama kalangan seniman Betawi kan sebenarnya. Jadi kemarin buat saya itu ada istilah COVID menerjang seniman Betawi terjengkang. Buat saya itu elit Betawi itu seakan-akan cuci tangan, Bang. Dia tidak mampu merealisasikan Perda nomor 5 tahun 2015, Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian budaya Betawi dengan menyalahkan COVID gitu kan. Jadi kan seharusnya kalau kita bicara Leo, ya kan, sebelum COVID datang, seniman Betawi itu sudah terjengkang, Bang. Dengan adanya COVID, udah macam-macam gitu. Jadi tidak ada istilah cuci tangan kan gitu. Nah, Abang bagaimana melihat jangan kata bicara otonomi daerah yang tingkat nasional, Bang ya. Yang tingkat perda saja di mana? Sepertinya kaum Betawi padahal memiliki 98 ormas. Itu tidak mampu tuh Bang bagaimana untuk membuat perda itu benar-benar berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya. Daripada mereka dibilang perda saja mandul, tidak bisa diperjuangkan. Mungkin aku punya potret atau gambaran lain, Bang. Lagi-lagi saya katakan, bicara Betawi, kita bicara hukum adat. Ketika kita bicara Betawi, kita kesampingkan hukum positif. Dan usia hukum adat ini sudah 494 tahun. Sementara hukum positif baru berapa tahun? Ya 45, 79 ya. Baru 79 tahun. Dan itu pun 60 masih Kita ini 94 tahun, artinya keberadaan hukum adat ini sudah jelas. Tinggal kita, kalau ketika bicara Betawi, jangan pernah kita merasa gerah, ya. Karena bicara Betawi ini bicara tanggung jawab seluruh penduduk Jakarta. Siapa yang disebut orang Betawi? Siapapun yang tinggal di Jakarta, dia adalah orang Betawi. Itu dulu yang perlu kita luruskan. Jadi jangan kita mendiskriminasikan diri kita sendiri. Seakan-akan kita ini tidak ada lagi negara, tidak ada lagi NKRI sebagai sambungan yang harus kita jadikan sebagai integrasi kita. Karena bicara kita sekarang ini mengkanalisasikan kita. Siapa yang turut diri di dalam
Poros Tengah. Seluruh masyarakat Jakarta harus ikut di dalam Poros Tengah. Karena agenda perjuangannya adalah agenda untuk bagaimana memberikan sebuah jalan tengah kepada masyarakat Jakarta agar hak mereka diberikan sama seperti daerah-daerah lain di 30 provinsi dan 576 wilayah kota dan kabupaten. Artinya, lagi-lagi saya berharap Poros Tengah ini bisa menjadi sebuah jalan yang menjadi solusi ya, masyarakat Betawi, masyarakat Jakarta. Betawi ini sebagai penduduk inti yang harus juga open, yang tidak juga mengkriminalisasikan daripada orang-orang yang sekarang ini rakyat Betawi, rakyat Jakarta yang sudah sama-sama tinggal dengan kita sebagai bagian daripada kita. Apapun agamanya, apapun sukunya, setelah mereka tetap ya, sebagai warga Jakarta, dia adalah orang Betawi dan wajib bersama-sama dengan kita untuk memperjuangkan hak-hak kita secara paripurna. Karena ini persoalannya. Saya memimpikan itu dari 2001 yang lalu. Dan mudah-mudahan 20 tahun ini berjalan, Poros Tengah ini menjadi sebuah ilham yang memang diberikan kepada ya sebetulnya Bang Haji Imron selaku JTK ini yang sudah menginspirasi ini kepada Ketua Umum, sehingga Ketua Umum saya berharap dengan mentalitas yang kuat, karena di belakang abang ini orang-orang besar dan menjadi sebuah pemimpin yang tidak lagi berpikir tentang sulit dan tidak mungkin, harus mudah dan pasti. Saya berharap seperti itu. Nah, para sahabat sekalian, jadi jelas ya, jangan sekali-sekali kita berpikir sulit dan tidak mungkin. Karena dalam kata-kata bijak itu tertuang sebuah kalimat yang menurut saya juga bisa memotivasi kita gitu. Tidak ada yang tidak mampu kita lakukan, yang ada yang kita tidak mau. Selama kita masih mau, kita akan mampu. Termasuk bagaimana kita berjuang bersama-sama lewat Betawi Poros Tengah untuk mempersatukan masyarakat Jakarta menuntut haknya sesuai dengan konstitusi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Kalau itu sudah berjalan, insya Allah sampai itu maka tidak. Perlu. Nah, para sahabat sekalian, bicara singkat ini mudah-mudahan menginspirasi saudara-saudara sekalian. Nah, apabila juga ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita diskusikan lebih lanjut lagi dengan Bang Nasir, dengan Bang Minan dan tokoh-tokoh Betawi lainnya yang kompeten di bidangnya tentunya kan juga. Sebelum saya tutup acara obrolan singkat ini, mungkin ada tambahan dari Pak Ketua Umum Betawi Poros Tengah dulu. Sebelum saya tutup, silakan. Ya. Saya cuma menguatkan, mengenalkan itu tadi. Ya. Banyak ya bentuknya ormas-ormas. Iya, itu yang terdaftar. Partai politik. Itu saya eja, saya perhati nuansa kerjanya itu kan ya kerja politik membelah dan membagi. Ya. Nah, Poros Tengah ini akan mempersatukan kembali. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini juga sampai dan memberikan rasa confident ya kepada masyarakat kita yang selama ini juga mungkin akibat proses terbagi itu bingung mereka mau kemana. Nah, sudah kita bersatu saja di Betawi Poros Tengah, kita sama-sama olah pikir di sini, berbicara kerja cerdas gitu kan untuk Betawi ke depan pada khususnya masyarakat Jakarta pada umumnya ya khususnya untuk kemajuan bangsa dan negara. Mungkin Bang Minan juga bisa memberikan sedikit tambahan untuk teman-teman kita yang ada di atas bawah. Tambahan saja saya. Jadi saya berharap Poros Tengah ini asbabun nuzulnya adalah karena ingin memperjuangkan hak-hak konstitusi daripada masyarakat Jakarta. Dan Poros Tengah adalah sebagai operator yang handal yang bisa menggerakkan seluruh mesin kekuatan yang ada sekarang. Karena mempersatukan bukan mempersatukan, tapi hajat targetnya ada. Tambah ini menjadi sebuah ilham yang besar buat saya.
Oke, para pemirsa sekalian, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua, mencerdaskan kita semua, termasuk juga kembali menumbuhkan rasa patriotisme kita terhadap Betawi, terhadap Jakarta, dan terhadap bangsa kita. Bahwasanya masih panjang perjalanan kita, dan itu jangan membuat kita lelah, Bang. Oh iya, kalau lelah. Nah itu, jadi kita harus terus, karena hidup itu sendiri adalah kata kerja. Jadi kita memang harus senantiasa berbuat, mengaktualisasikan kemampuan kita untuk kehidupan yang lebih baik di hari Sama dari saya. Siap. Jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan pernah juga kita menyesali diri dalam rangka kita membangun Jakarta, membangun negara. Itu aja. Ini di garis bawah ini. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Jangan pernah kita menyesali diri sendiri. Jadi kalau itu ada dalam sanubari kita, berarti pergerakan kita tidak nating tulus. Sesuatu pergerakan yang tidak nating tulus, maka hasilnya kan ambiar, Bang, kalau kata anak sekarang. Silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Nasimuddin selaku Ketua Umum Betawi Poros Tengah yang sudah mau berbagi gitu kan, dan mempunyai cita-cita ke depan yang lebih bagus untuk kaum Betawi khususnya kan gitu kan, warga Jakarta pada umumnya. Juga Bang Minan selaku tokoh muda Betawi. Mudah-mudahan Abang juga tidak pernah merasa jemu, merasa lelah kalau kapan-kapan nanti saya ada diskusi lagi, Bang. Nah, para sahabat sekalian, saya rasa cukup siap. Dalam kesempatan penutup ini juga kembali saya ingatkan bahwasanya acara kita ini bisa berjalan lancar, Bang, karena didukung sepenuhnya oleh Yayasan Nomor Sake, pimpinan Bang Haji Imron, juga Bang Haji Agus, tokoh Minang yang rupanya juga memiliki kepedulian yang luar biasa, Bang. Tuhan benar gitu ya. Dan patut kita apresiasi karena sudah menjadi bagian dari Jakarta, Bang. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Tunas Kelapa mengucapkan selamat ulang tahun Kopasda.